Di Madinah kejadian sudah boleh masuk di kota yang suci, artinya ini akhir zaman ya Rabbana ya Karim. Yaitu negara Arab terbesar yang mengekspor minyak ke Amerika adalah Irak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait masalah berita-berita hoax yang disebarkan oleh media-media anti Arab Saudi. Oke teman-teman, mari kita langsung saja simak videonya ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada viral sebagai bagian dari kampanye media melawan Arab Saudi, salah satu aktivis asing mempromosikan kasus palsu dan mengklaim bahwa pihak keamanan Saudi menangkap seorang muktamir yang menyerukan kemenangan bagi Gaza dan kekalahan bagi Israel. Nah, teman-teman, jadi gambar ini adalah hoax ya, adalah bohong. Mereka ini itu membuat berita palsu kalau mereka ini ditangkap oleh polisi Arab Saudi, yaitu ketika mereka ini mengatakan ataupun menyerukan kemenangan bagi Gaza dan kekalahan bagi Israel. Namun pada hakikatnya ya, ini adalah berita hoax ya. Dan ini dilansir dari Saudinesia ID. Sebenarnya foto tersebut bukan di Makkah, juga tidak ada di Arab Saudi. Ini merupakan kelanjutan dari foto-foto sebelumnya yang coba dipromosikan oleh media anti Saudi, baik dari Yahudi dan sejenisnya. Kebohongan baru terkait dengan penangkapan jamaah umroh asal Turki di Mekah oleh polisi Arab Saudi. Padahal orang tersebut keluar dari ihramnya pada tanggal 24 Oktober, kemudian mengunjungi Madinah pada tanggal 27 Oktober, dan kemudian kembali ke Turki. Semuanya terdokumentasi dalam postingannya di IG. Kemudian hal ini sudah tidak asing lagi di saat rakyat Palestina membutuhkan dukungan, masih ada yang mengarang cerita seperti itu untuk mengubah opini publik di komunitas Islam agar melawan Arab Saudi. Jadi mereka ini membuat berita-berita bohong ya, agar negara-negara Islam itu membenci kerajaan Arab Saudi. Seakan-akan ya pemerintah Arab Saudi ini tidak menolong ataupun tidak membantu ya, yaitu warga Palestina ya. Yang sangat disayangkan seperti ini dipromosikan dari negeri Muslim. Kita akan lihat seberapa sibuknya mereka terus menyebarkan kebohongan demi kebohongan. Nah, itulah mereka ya teman-teman. Kalau tidak dari orang kafir ataupun orang munafik. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini baru satu berita ya teman-teman. Baru satu berita viral ya, kebohongan. Nah, teman-teman, jadi ini ada satu lagi yaitu berita hoax ya. Yaitu segala cara digunakan untuk menyudutkan pemerintahan Arab Saudi. Disebarluaskan di sebuah akun medsos bahwa seorang imam ditangkap di atas mimbar karena mendukung Palestina. Jadi seakan-akan yang mendukung Palestina ini ditangkapin oleh kerajaan ataupun pemerintah Arab Saudi. Allahu Akbar ya. Seakan-akan Arab Saudi ini tidak peduli dengan warga Palestina. Nah, padahal foto dan video lawas tersebut adalah seperti yang diberitakan di sini ya. Ini adalah foto ataupun video lawas. Terus di-upgrade kembali, kemudian dikasih narasi bahwa pemerintah Arab Saudi ini menangkap orang yang mendukung Palestina. Seperti itu ya. Jadi seakan-akan imam tersebut itu ditangkap karena telah mendukung Palestina. Padahal Saudi menyuruh semua para khotib untuk berbicara tentang Palestina dan menganjurkan semua rakyat Saudi untuk donasi ke Palestina. Jadi para khotib di sana itu ya, itu menganjurkan untuk berdonasi dan mendoakan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Jadi teman-teman, saya berbicara seperti ini bukan bermaksud saya itu membela pemerintahan Arab Saudi ataupun sebagai juru bicara Arab Saudi.
Namun kenyataannya apa yang salah, apa yang benar, nah baru kita tampakkan. Benar nggak ini? Kalau salah ya kita katakan salah. Kalau ini berita hoax ya kita katakan ini berita hoax ya. Bukan kita ini seakan-akan saya ini membela pemerintah Arab Saudi. Nah teman-teman, jadi ada satu lagi ya, yaitu tentang berita hoax ya. Kerajaan Arab Saudi itu tidak mau mengembargo minyak Amerika. Bahkan kerajaan Arab Saudi konon katanya mengirim minyak untuk perlengkapan persenjataan orang-orang kafir. Padahal teman-teman, kita akan ungkap semuanya ya. Di sini adalah mengapa Arab Saudi tidak mengembargo minyak Amerika seperti yang terjadi pada masa Raja Faisal, yaitu tahun 1973. Jawabannya sebagaimana yang dijelaskan jurnalis Hussein Al-Gawi dalam bahasa Arab, yaitu negara Arab terbesar yang mengekspor minyak ke Amerika adalah Irak. Negara Arab terbesar yang mengekspor gas ke Amerika adalah Aljazair. Negara terbesar yang mengekspor minyak dan gas ke Israel dan Eropa adalah Turki. Kemudian sedangkan minyak Saudi paling banyak diekspor yaitu ke Cina, ke Jepang, Korea, dan Asia Timur selama bertahun-tahun. Namun teman-teman ya, kenapa di dalam berita hoax itu mereka itu menyudutkan pemerintahan Arab Saudi? Kita tahu kan berita itu dari mana kalau bukan dari orang kafir. Mereka ini ingin ya kaum muslimin yang ada di seluruh dunia ini membenci pemerintahan Arab Saudi. Bagaimana bisa pemerintah Arab Saudi ini mengembargo sedangkan mereka ini tidak mengekspor ya minyak ke Amerika? Coba. Bagaimana mau mengembargo? Padahal 3 negara ini yang terbesar yaitu mengekspor minyak ke orang kafir, yaitu Irak, Aljazair, dan Turki ya. Coba teman-teman. Padahal teman-teman, berita-berita itu berasal dari mana kalau bukan dari orang-orang kafir dan tidak difilter, langsung diterima dengan mentah-mentah tanpa dicek apakah ini berita benar. Ya begitulah ya teman-teman. Orang-orang kafir ini meracuni pemikiran orang-orang Islam yaitu melalui dengan adu domba ya. Jadi teman-teman yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak awal perang Israel melawan Hamas pada 7 Oktober, Turki telah mengirimkan 253 kapal berisi barang kebutuhan sehari-hari dan bahan makanan ke Israel dengan kecepatan 7 kapal per hari. Nih, ini berita ini tidak pernah diekspos ya. Berita ini tidak pernah dipublikasikan ya oleh media-media, dirahasiakan ya. Dirahasiakan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi saya akan tampilkan yaitu video tentang yang lagi viral. Ini juga ya teman-teman ya. Bahkan di sini adalah non-muslim berulah nekat masuk ke tanah suci Madinah. Kok bisa? Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Di Madinah kejadian sudah boleh masuk di kota yang suci. Artinya ini akhir zaman ya Rabbana ya Karim. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi ini adalah tanda akhir zaman semakin tampak. Bebasnya non-muslim bertelanjang aurat masuk dengan bebas di kota suci, yaitu kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Madinah. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini adalah wanita, konon katanya ini adalah wanita non-muslim. Benarkah ini adalah wanita non-muslim yang masuk ke Madinah? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT ya, kalau kita lihat, kita dengarkan di video tersebut itu, seakan-akan pemerintahan Arab Saudi ini membolehkan yaitu orang-orang non-muslim masuk secara bebas di kota suci, yaitu kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Madinah. Apakah benar ya pemerintah Arab Saudi ini sudah membolehkan wanita non-muslim ataupun orang non-muslim lah ya yang masuk ke kota suci ini? Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Ya mujibas sa'ilin la haula wala quwata illa billah. Salah satu tanda akhir zaman bebasnya orang-orang bertelanjang aurat di kota suci, di kota Nabi, yaitu di Masjid Nabawi. Nah teman-teman, kemudian orang tersebut itu langsung mengucapkan salah satu tanda akhir zaman, yaitu orang-orang non-muslim bertelanjang di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya memang benar kita itu hidup di akhir zaman. Namun tidak sebegitulah ya para ini ya yang mengupload video ini. Mereka langsung membuat video dan menarasikan seakan-akan pemerintah Arab Saudi ini tidak menjaga ataupun membolehkan orang-orang non-muslim itu masuk ke kota suci. Nah teman-teman, jadi ini ada warga Indonesia yang tinggal di sana, yang mukim di sana, yaitu siapa ini? Saudara kita Alman Mulyana ya. Beliau ini meluruskan tentang video tersebut. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Nah, seperti itu videonya, bahwa orang tersebut menyebut bahwa ini akhir zamannya. Sebenarnya memang benar bahwa ini benar. akhir zaman. Itu hidup di akhir zaman. Betul. Tapi saya juga mau meluruskan bahwa tidak sebebas itu keluar masuk orang yang non muslim ke dua tanah suci. Nah ya, tidak semudah itu ya keluar masuk ya ke tanah suci ataupun Mekah Madinah ya. Tidak semudah itu. Oke teman-teman ya, maka dari itu kita itu jangan mudah terpercaya dengan ya video-video hoax kayak gini ya. Ya tujuannya apa mereka? Tujuannya apa mereka? Kalau bukan tujuannya itu untuk memburukkan pemerintahan Arab Saudi. Oke, mari kita lanjutkan. Walaupun Arab Saudi ini sekarang open segala jenis visa masuk ke sini, terutama visa turis, dua tanah suci ini masih terjaga dengan baik ya. Sambil jalan juga saya mau mendoakan buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah panggil untuk datang ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Jadi dua tanah suci ini masih terjaga dengan baik ya, walaupun di Jeddah sudah bebas, apalagi di Riyadh. Tapi yang namanya dua tanah suci masih jadi prioritas. Terjaga. Jadi teman-teman jangan langsung ditelan mentah-mentah. Terkadang orang itu bikin video nggak tahu iseng, nggak tahu kenapa. Ini orang non muslim masuk, padahal nggak ditanya. Nggak ditanya ya. Iya lu muslim bukan gitu kan? Ya memang kalau dilihat dari pakaiannya orang itu memang nggak senonoh. Ya memang ya teman-teman ya, kalau kita lihat ya orang tersebut itu tidak memakai jilbab ya, berjalan. Namun apakah dia ini orang non muslim ya? Karena belum ditanya. Padahal ya pemerintah Arab Saudi ini sangat ketat ya, ketika melalui pintu masuk itu dicek dulu. Mereka itu sudah terlatih ya teman-teman. Mari kita lanjutkan. Di Madinah, di dekat masjid, pakaiannya itu transparan dan rambutnya memang blonde gitu, ya, pirang-pirang gitu ya. Siapa tahu dia muslim, pengalaman ataupun pengetahuan agamanya kurang. Nah, siapa tahu dia itu semestinya muslim, namun pengetahuan agamanya itu kurang. Nah, ini yang bagus nih ya. Jadi benarkah dia ini non muslim atau bukan ya? Siapa tahu dia muslim, mungkin pemahaman agamanya itu kurang ya, sebagaimana kalau di Indonesia ini ya, orang muslim tidak pakai jilbab, rambutnya dicat ya, dicat warna perang, terus kita tuduh wah ini orang kafir, orang non muslim. Ya belum tentu, harus kita tanya dulu. Oke, mari kita lanjutkan. Pokoknya doa saya buat non muslim yang masuk ke dua tanah suci, mudah-mudahan dapat hidayah. Dapat hidayah. Bagi muslim juga ya. Iya. Nah, yang terbaik. Sekarang saya mau nunjukin ya betapa ketatnya masuk ke dua tanah suci. Jadi polisi sini juga sudah terlatih, bisa membedakan mana orang Islam dan bukan. Iya. Ketat guys ya, bahkan kita aja sebagai orang muslim masuk ke sini, apalagi pas musim haji, itu nggak sembarangan. Nah sekarang saya mau sambil ngejemput jemaah, karena jemaah Al-Mantur sekarang mau pulang ke Jeddah. Sambil jalan ke Jeddah mau nunjukin perbatasan non muslim. Jadi ada perbatasan antara tanah halal dan haram. Terus setelah melewati plang di jalur non muslim itu
ada checkpoint, di mana checkpoint itu ketat banget guys ya. Oke teman-teman ya. Jadi intinya itu pemerintah Arab Saudi itu sangat ketat sekali ya, yaitu ketika ada non-muslim yang ingin masuk ke tanah suci. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi video ini ya teman-teman bisa tonton ya di channel saudara kita Alman Mulyana, di channel beliau, yaitu dengan judul non-muslim berulah nekat masuk ke tanah suci Madinah. Kok bisa? Nanti saya akan cantumkan di link deskripsi ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menyimak dengan secara detail tentang terkait masalah video yang viral itu, katanya ada non-muslim yang masuk ke kota suci Madinah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi saya akhiri ya, karena ini mungkin sudah dapat dipahami semuanya tentang terkait masalah media-media yang anti Arab Saudi. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.